Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa khamsatu awqatin. Dan ada adapun lima beberapa waktu. Itulah yusalla fiha boleh, la yusalli fiha boleh. Kalau la yusalli fiha berarti tidak sholat siapa orang fiha di dalam khamsatu awqat. Kalau la yusalla tidak disolati fiha di dalam khamsatu awqat. Illa sholatan, kecuali sholat, itulah bagi sholat sababun, ada sebab. Jadi ada 5 waktu yang orang itu tidak boleh melakukan sholat. Jadi makruh ya, jadinya makruh. Makruhnya makruh tahrim, jadi dekat dengan keharaman. Jadi ada yang mengatakan makruh tahrim, ada juga yang mengatakan makruh tanzih, ada 2. Jadi ada 5 waktu yang tidak boleh orang melakukan sholat, kecuali sholat yang punya sebab. Pertama adalah ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu'a, sehingga terbit asyamsu, matahari. Jadi kalau orang setelah sholat subuh tidak boleh sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat yang ada sebab boleh. Contohnya apa? Contohnya panjenengan habis sholat di rumah, sholat subuh, kemudian datang ke masjid, ada kajian umpamanya, mau ada kajian, masuk masjid, orang disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid, maka tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau sholat sunnah mutlak, habis subuh karena nganggur, ngapain ya? Udah sholat aja, lah itu yang tidak boleh. Ya, sholat yang tidak ada sebab itu yang tidak boleh. Atau umpamanya ada gerhana bulan, karena pagi masih belum terbit, yang ada namanya bulan, gerhana bulan, maka boleh sholat tahiyatul masjid. Atau sholat qadha, boleh. Panjenengan umpamanya punya utang sholat yang mestinya harus diqadha, kemudian diqadha ketika setelah sholat subuh, boleh. Jadi yang tidak boleh sholat yang tidak punya sebab sampai matahari terbit. Kemudian wa inda tulu'iha, dan yang kedua ketika pas terbitnya matahari ya. Makanya sholat isyraq itu bukan sholat ketika terbitnya matahari, itu tidak boleh malahan. Sholat isyraq itu adalah sholat subuh, sholat duha di awal waktu. Itu semuanya sholat isyraq. Makanya kalau di fikih di sini itu tidak ada sholat isyraq, adanya adalah sholat duha. Jadi karena waktunya itu sebetulnya di waktu duha, ketika terbit matahari, kemudian 10 menit berikutnya atau 15 menit berikutnya baru sholat isyraq. Jadi bukan pas terbit itu. Kalau pas terbit malah tidak boleh ya, malah tidak boleh. Makanya sebetulnya sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Lah, sholat duha yang baik itu ya ketika matahari agak tinggian lagi. Kalau sekarang kira-kira sekitar jam 8:30 itu utamanya sholat duha. Nah, tapi panjenengan setelah 8:30 lagi ngajar ya. Jadi boleh sebelum ngajar itu sholat duha, atau ketika istirahat sholat duha boleh. Atau ketika kosong tidak ada jam, yang penting kalau sholat duha itu pokoknya belum zuhur boleh ya, belum zuhur boleh. Hatta wa inta tulu'iha, dan ketika terbitnya asyams, hatta tatakamala, sehingga menjadi sempurna syams. Wa tartafi'a, dan naik syams qadra mungkin seukuran setombak. Setombak itu kalau
di apa namanya ukuran menitan ya kira-kira sekitar ya 15 menit itu. Wa idastawan, dan ketika yang berikutnya adalah tidak boleh lagi ketika istiwa, ketika matahari pas lurus di atas. Jadi belum zuhur, pas matahari lurus, seandainya bayangan itu tidak kelihatan ada di badan kita, itu tidak boleh. Ya. Kata tazula, sehingga kemudian tergelincir, mataharinya sudah agak ke barat. Kalau matahari sudah ke barat sedikit baru boleh, berarti masuk waktu zuhur. Jadi wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar nggak boleh kayak begini, setelah asar begini tiba-tiba pingin sholat nggak boleh. Kalau sholat apa namanya, sholat sunnah mutlak atau sholat yang tidak punya sebab. Kalau sholat yang punya sebab boleh. Ya tadi umpamanya ada kayak gini, ini ada gerhana matahari, boleh kita sholat walaupun setelah sholat asar. Sholat jenazah setelah asar boleh. Sholat qadha boleh. Yang tidak boleh adalah sholat yang tidak punya, atau panjenengan tadi dari sholatnya umpamanya tidak di masjid, sholat di kelas umpamanya atau di ruangan sana, kemudian masuk masjid begini, sholat dulu lah tahiyatul masjid, boleh walaupun sudah sholat asar. Kata taghruba, sehingga tenggelam apa syamsu, matahari. Jadi ini kemudian tambah lagi wa indal hurubi, dan ketika pas tenggelamnya matahari, pas ketika tenggelamnya matahari, hatta yatakamala, sehingga menjadi sempurna apa hurubuha, tenggelamnya syams. Jadi kalau pas tengah-tengah itu, katakan matahari, umpamanya matahari begini, ini masih separuh, nah ini pentingnya belum sempurna, lah di situ tidak boleh orang sholat. Kalau sudah tidak kelihatan semuanya baru boleh. Umpamanya kalau kita bisa melihat di tempat yang terbuka, umpamanya di lapangan atau di sawah, ya, yang bisa kelihatan tenggelamnya matahari itu, jadi tahu oh matahari sudah tenggelam apa belum, apa masih separuh dan sebagainya. Nah, itu 5 waktu yang apabila sholat sunnah yang tidak punya sebab itu tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan.